adik dari Walter Loomis ini dari 11 bersaudara. Walter adalah yang keempat dan saya adalah yang ke-10. Dari 11 orang, saat ini tinggal 2 orang. Yaitu yang kakak saya beri nomor 9 dan saya yang ke-10. 3 orang meninggal dalam usia balita. 3 dikenal, Walter 8 bersaudara. Walter lahir pada tanggal 14 Februari 1925 jam 9 pagi. Waktu lahir, seluruh tubuhnya terbungkus oleh selaput ari berwarna merah putih. Dan menurut ketua adat Batik mengatakan bahwa anak ia maka dengan bawa kataku cile dalam bahasa Batik. Artinya anak ini disegani orang dan ulangi anak ini jadi pemimpin dan disegani orang. Apakah benar ramalan ketua orang Batik tersebut? Tidak jauh beda. Pada tahun 31, Walter masuk sekolah Holland Indigenous School di Manado, di mana kedua kakaknya juga bersekolah di situ, yaitu Doce dan Jan. Mereka bertiga setiap pagi berjalan dari Nelayan ke sekolah yang jaraknya 5 km. Berarti pulang pergi setiap hari 10 km. Walter waktu sekolah hanya satu pasang pakaian atau baju dan sepatu hanya satu pasang. Sepatu tidak dipakai waktu ke sekolah, nanti dipakai setelah masuk ruangan agar sepatu tetap awet. Tamat dari AIS itu seperti sekolah dasar. Walter melanjutkan di Lilo Frater Bosco Manado, di mana kedua kakaknya Noce dan Jan juga sekolah di situ. Walter termasuk pelajar atau siswa yang cerdas dan rajin belajar. Raportnya 9 dan 10. Hanya 2 tahun sekolah di Frater karena perang dunia kedua, yaitu tanggal 11 Januari 1942 Jepang masuk kota Manado. Sungguh-sungguh. Sehingga tentara Belanda menyerang Pamasar. Waktu itu banyak masyarakat sangat takut, sehingga mereka menyingkir dari kota Manado ke sebuah jurusan, termasuk kami yang ada di Desa Nelayan juga menyingkir ke kebun yang jaraknya kurang lebih 1 kilo. Setelah tiba di rumah atau di kebun, ayah saya menghitung anak-anaknya hanya 5 orang. Yang satu Robi ikut saya tidak ada. Ternyata saya berada di rumah sedang tidur. Ayah saya sangat cemas, maka melihat keadaan itu, Walter mengatakan saya akan ke rumah untuk ambil adik. Ya, saya bilang cepat dan hati-hati. Maka Walter dengan musik pergi ke rumah, dan sampai di rumah dia melihat saya sedang tidur di lantai di atas tikar. Dengan tidak membuang waktu, langsung Walter masuk dalam rumah dan dia panggil saya berlari terus.
tersebut. Waktu Perang Dunia Kedua, seluruh sekolah tutup oleh Jepang. Namun pada mulai tanggal 3 Maret 1942, Jepang membuka sekolah Chugaku di Manado. Itu sekolah bahasa Jepang. Walter masuk ke situ dan selama 3 bulan. Kemudian pindah ke Doongan mengikuti sekolah Dooyo. Ulangi, Noomin Dooyo atau sekolah pertanian Kakas Kaset Pemohon. Di situ Walter hanya 2 bulan, kemudian berhenti karena tenaga murid atau siswa dieksploitasi oleh Jepang untuk buka kebun, tanam kapas, tanam pisang dan kelapa, menanam sayur-sayuran untuk kepentingan logistik negara Jepang. Dalam keadaan yang tidak ada kegiatan ini, Walter belajar pencak silat dan dia juga mengumpulkan pemuda-pemuda di bawahnya atau adik-adik di bawahnya untuk belajar berenang atau kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Setelah bulan November 42, Jepang membuka sekolah guru, yaitu Seisei Nippongo Yo Inkanderkan Yo Seijo di Tomohon. Lama pendidikan 6 bulan, pelamar kurang lebih 400, yang diterima 400 orang, termasuk 50 siswa perempuan. Walter duduk di kelas 3. Selesai pendidikan tersebut, Walter mendapat tugas sebagai guru di Balalayang 1 bulan, kemudian pindah ke Lubuk, pindah ke Libutu, Minahasa Tenggara dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Kemudian Walter dipindahkan lagi ke Lubuk Bagai, Sulawesi Tengah. Yang sekarang Sulawesi Tengah. Walter hanya dari Agustus sampai dengan November 1943. Kemudian Walter kembali ke Manado. Waktu itu kebetulan di Manado ada pasar malam yang dibikin oleh pemerintah Jepang. Antara lain kegiatannya kesenian, musik bambu, kemudian kor-kor, dan olahraga tinju. Walter pun ikut serta. Tapi begitu sudah siap di atas ring, tiba-tiba ibu saya naik di atas ring dan memeluk Walter. Hingga Walter tidak jadi bertinju malam ini. Mereka terus pulang dan Walter tidak tidur di rumah, tapi tidur di kebun. Begitu fajar menyingsing pagi harinya, Walter ambil pedang, baru potong semua tiang-tiang pohon itu dan seluruh pohon pisang di sekitar pohon tersebut. Walter potong semua sehingga rata dengan tanah. Kemudian beberapa hari kemudian Walter berkata kepada ayah saya bahwa dia akan ke Makassar. Ayah saya bertanya kepada Walter, untuk apa ke Makassar? Walter mengatakan bahwa saya akan masuk sekolah teknik
karena pola teknik bila perang pabrik akan berjalan memproduksi alat-alat perang dan bila damai akan memproduksi sandang perang. Ayah saya mengatakan belajar rajin dan sungguh-sungguh agar dapat berhasil. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Dan hormati setiap orang agar kita juga dihormati oleh orang. Setelah tiba di Makassar, Walter dari Manado naik kapal dari Bitung menuju kapal kayu menuju Lubuk Banggai. Dari Lubuk Banggai terus Makassar. Tiba di Makassar tanggal 5 Desember 1943. Waktu itu pemuda-pemuda Makassar masih belum ada kegiatan. Setelah Samratulangi kembali dari Jakarta, yaitu pada pertengahan Agustus 45 yang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, maka pemuda-pemuda mulai menyusun atau bergabung dalam satu organisasi. Kemudian waktu itu juga Dr. lagi membangun sebuah sekolah yaitu SMP Nasional yang sampai sekarang masih ada, letaknya di Jalan Ratulangi, Makassar. Maka Walter masuk di sekolah tersebut. Tapi sebelum itu Jepang masih berkuasa. Walter waktu tiba di Makassar dia masuk sekolah di Sugako, tapi tidak diterima karena bukan bangsawan. Jadi Walter tidak bisa masuk. Oleh karena itu, setelah adanya SMP Nasional, Walter masuk di sekolah SMP Nasional. Kegiatan belajar mengajar banyak kali tertunda karena adanya serangan-serangan daripada tentara di Belanda. Nah, waktu itu pada 19 September 45 tentara sekutu telah mendarat di Makassar, mana pada ketika itu Belanda juga ikut bersama tentara sekutu yang mayoritasnya adalah tentara dari Australia bersama tentara Gurkha, yaitu orang-orang India. Waktu itu Belanda mulai bersikap keras terhadap pemuda-pemuda, di mana suatu ketika tentara Bedil, orang-orang Ambon, keluar dari Port Rotterdam dan dengan berkenaan mereka bersenjata lengkap, kemudian berjalan di jalan raya dan menembak orang-orang yang melawan pemerintah kita. Sehingga peristiwa tersebut dikenal dengan Ambon Port, artinya peristiwa Ambon berdarah.
waktunya karena terlalu sikap, maka akhirnya Walter ikut bergabung dengan pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan yang markasnya adalah di Pulau Banten, di mana pada tanggal 17 Juni 46 bentuklah Laskar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi atau LAPRIS, di mana pelindungnya adalah Kerai Pulau Banggai dan panglimanya adalah Agung Romo, sedangkan Walter sebagai sekretaris jenderal merangkap sebagai komandan operasi. Karena waktu sudah selesai dan sebenarnya masih cukup banyak yang akan saya utarakan, karena terbatas waktu, maka sekian dulu, walaupun hanya sekilas yang dapat saya utarakan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jam 5 subuh di Padecan, Makassar, saya akan membawakan 2 buah puisi dari almarhum Robert Walter Monistini. Judulnya adalah Kucabi Maluku. Jangan curas dan kata tenang. Kuajak diriku yakin ada sikap batin ini. Aku harus ada di dalam gelora segala bangsa. Hakikat perjuangan martabat bangsaku, sekalipun jelas respon amat sangat berat. Sebab saya mohon musiknya yang demokrasi. Sebab bermacam-macam bakteri melahap cita mulia. Namun tekad tetap hidup menjamin belenggu tirani. Tekad teguh kokoh kuat dalam keyakinan melaut sampai tujuan agung. Ku berteluk sembah kehadiran Allah Maha Perkasa. Mohon hikmat, kekuatan, iman Bapa Samami. Ku cari jiwa-jiwa terbuang dan teraniaya, merana dan merajut serpihan menjadi wujud kekuatan dahsyat meruntuhkan kekuatan tirani. Di salah kisi-kisi hidupnya penderitaan, ada mutiara-mutiara kehidupan indah cemerlang, memancar seni arti kedamaian dan abadi. Terdengar jerit tangis
tulisan tanpa dosa, disiksa, didera tanpa ampun. Bulan meluran, rambut merah bagaikan raging, daging kulit biru bebek, tak berbaju, tiada rentisan, tiada teriakan ampun, tanda menyerah. Rawan muka dipermak, berubah bentuk, tiada karuan lagi. Namun tak ada tetesan air lagi. Setitik pun tanda menyesal. Inilah sesuatu berjuang dalam revolusi rakyat. Mana gua tak kenal hanya masuk ketahanan batin dan keinginan akan luntur. Pertolongan Bapak Sabali membuat segala hal. Demi ambisius kepentingan pribadi, hai jiwa-jiwa kecil, penjilat dan pengirat bertobat dan sadarlah dalam penguburan tetap terbuka. Aku tiada dendam, sekalipun aku dikhianati. Maaf dan ampun, ikhlas aku sampaikan. Semoga keadilan terwujud hari kemudian melalui daging Tuhan yang Maha Kuasa.